Hai guys, assalamualaikum. Welcome to back my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat duhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakannya adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Selanjutnya yaitu dasar hukum sholat Jumat. Di situ terdapat ayat yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja akan berakhirat tidak disiplin. Terdapat hadis yang memiliki arti, siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Selanjutnya, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat terdapat 7 syarat. Yang pertama Islam, dengan artian tidak sah sholat Jumatnya orang kafir. Kedua merdeka, tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya atau budak. Yang ketiga memasuki usia balik. Namun bagi anak-anak yang sudah memayis sholatnya tetap sah, karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan untuk ikut serta sebagai pembelajaran. Kemudian berakal, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang akal, hilang ingatan, pingsan, dan mabuk secara terus-menerus. Yang kelima, laki-laki, tidak boleh sholat Jumat bagi laki-laki yang belum balik dan perempuan yang sudah balik atau belum. Yang keenam, sehat. Bagi orang sakit dikecualikan dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir, menetap. Tidak wajib bagi orang yang berpergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama minimal 4 hari. Kemudian syarat wajib sholat Jumat ada 4. Yang pertama, pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid, desa, atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Yang kedua, berjamaah dengan 40 orang jamaah. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Dan yang terakhir, tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Selanjutnya yaitu 2 khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat dibaca sebelum sholat. Pelaksanaan sholat Jumat atau pembacaan khutbah harus berdiri. Selain itu, di antara 2 khutbah disela-selai dengan duduk sejenak. Kemudian syarat-syarat khutbah menurut kitab Matan Takrib. Yang pertama, suci dari najis dan hadas, baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. Begitu pula menutup aurat dan dianjurkan dengan pakaian yang tertutup. Yang kedua, mendahulukan 2 khutbah daripada sholat Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat duhur. Yang keempat, khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Yang kelima, duduk sejenak di antara 2 khutbah dan wajib tumakninah. Dan yang terakhir, mengeraskan suara yang sekitarnya 40 jamaah dapat mendengar. Kemudian rukun khutbah Jumat berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Dan yang terakhir, membaca doa yang ditunjukkan kepada orang-orang muslim laki-laki dan perempuan pada khutbah tersebut.
Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat berjumlah 2 rakaat dan diawali dengan khotbah terlebih dahulu, yaitu ceramah yang disampaikan oleh Ustadz pada jamaah sholat Jumat. Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Melafalkan atau mengucapkan niat bukanlah suatu syarat, yang artinya seseorang tidak harus melafalkan niat. Tata cara sholat Jumat tidak jauh berbeda dengan sholat 5 waktu, yaitu diawali dengan bacaan, niat, dan diakhiri salam. Namun, sebelum melaksanakan sholat Jumat, makmum harus mendengarkan khutbah terlebih dahulu, sehingga setelah khatib turun dari atas mimbar, muazin akan iqamah sebagai tanda sholat Jumat segera dimulai. Gerakan dan bacaan sholat Jumat juga sama dengan gerakan sholat umumnya. Selanjutnya yaitu hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat yang pertama, melatih kedisiplinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, selagi menjauhi dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, orang yang melaksanakan sholat 1 Jumat ke Jumat berikutnya, maka hari-harinya di antara 2 Jumat tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, siapa yang mandi kemudian pergi menunaikan sholat Jumat hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia ikut sholat bersamanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara hari itu dan hari Jumat yang akan datang, serta akan ditambah 3 hari. Melatih tanggung jawab. Pelaksanaan sholat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang berdisiplin. Jika kita secara terus-menerus datang tepat waktu dalam pelaksanaan sholat, maka akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang disiplin dengan tidak mudah menunda tugas-tugas sekolah. Orang yang berdisiplin pasti akan mendorong pada pencapaian kepribadian yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah berusaha sekuat pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memenuhi tugas-tugas dan peran-peran yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan waktu dan standar yang harus dicapai. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab yang secara terus-menerus kita biasakan dengan mensegerakan datang ke masjid dan menjalankan seluruh ketentuan yang diwajibkan atau dianjurkan akan membentuk kepribadian yang dimiliki integrasi dalam kehidupan sosial kita. Kita akan selalu memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Sekian dari video dan penjelasan tentang sholat Jumat di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.